Hai Kak Kris. Halo Kak Ruth. Apa kabar Kak Kris? Luar biasa Kak Ruth. Puji Tuhan. Kak Ruth apa kabarnya? Luar biasa juga. Wah, puji Tuhan Kak Ruth. Puji Tuhan. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabar adik-adik? Pasti kabar adik-adik seperti Kak Ruth dan Kak Kristi selalu Luar biasa. Yeay. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Harus undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan satu pujian. Pujiannya apa Kak Kris? Allah di sini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Boleh sambil tepuk tangan. Allah di sini, sepasti udara segar yang kita hirup. Allah di sini, sepasti udara segar yang ku hirup. Ya sepasti wajah yang berkah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di hati. Allah di hati, sepasti udara segar yang ku hirup. Ya sepasti fajar yang berkah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. One more time. Dengarkan doaku. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Ya Kak Ruth, artinya pasti ya Kak Ruth ya? Pasti dong. Oh, pasti apa Kak? Tidak pernah tidak, Tuhan ada beserta dengan iya. kita. Gitu Kak Kris. Iya. Emangnya Tuhan pernah absen? Enggak pernah Kak. Iya, kan dia selalu ada untuk kita. Oke, ya adik-adik, untuk mengawali ibadah kita akan bersatu dalam doa. Kali ini doa pembukaan akan dipimpin oleh teman kita, Catherine. Pada Catherine dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti kebaktian. Berkati Tuhan supaya tidak ada yang main-main, supaya kami dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh kakak-kakak nanti. Tuhan, berkati juga supaya kami dapat menjadi lebih dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada teman kita Catherine untuk doanya. Nah, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Ya Kak Kris, Ya, Kak Ruth. ayat pembuka kita diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Kalau tanya anak-anak, adik-adik di rumah, untuk membuka Mazmur 103 ayat 2 kita akan baca bersama-sama. Ya, Mazmur 103 ayat 2. On 3, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kak Kris tahu nggak? Apa Kak Ruth? Nggak tahu Kak Ruth. Tuhan itu kan sungguh luar biasa. Yes. Dia Tahu dong, Kak Ruth. sungguh baik, sungguh baik kepada kita ya. Betul. Nah, kenapa dia bisa melakukan apa saja untuk kita? Kenapa dia bisa berbuat baik untuk semua orang? Karena Tuhan kita itu adalah besar dan perkasa. Betul, dia adalah Tuhan yang besar dan perkasa.
Ayo Kak Kris, kita nyanyikan Besar dan Perkasa Allah kita. Siap ya yang di rumah ya? Kita nyanyi sama-sama Besar dan Perkasa Allah kita. Besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ya, karena seperti lagu tadi ya, berarti Allah kita itu besar dan luar biasa dahsyat gitu ya. Betul sekali Kak Kris. Nah Kak Kris, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita ya. Adik-adik di rumah, mari dengan sikap doa kita mau nyanyikan Di Hadirat-Mu Ku Bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidup. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Sekali lagi, untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Salah. Mari kita dengarkan bersama-sama. Silakan Kak Salah. Adik-adik, sebelum kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, sertai kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami terima, kami mengerti, kami simpan dan lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga dapat menyampaikan sesuai dengan kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan kali ini
kita akan mendengarkan yang berjudul Mengingat Kuasa Tuhan. Ya, kita jangan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memimpin kita dalam kehidupan kita, kita harus ingat, jangan lupakan itu. Ya. Bangsa Israel saat ini sedang berada di seberang Sungai Yordan. Mereka akan memasuki tanah Kanaan, ya, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk ditempati oleh keturunan mereka turun temurun. Ya, adik-adik, menyeberang Sungai Yordan saat itu tidak mudah karena Sungai Yordan sedang meluap airnya. Ya, lagi pula banyak anak-anak, orang tua, kambing domba, dan mereka juga membawa harta benda yang sangat banyak. Jadi, wah, salah-salah menyeberang Sungai Yordan itu bisa hanyut mereka, ya. Nah, puji Tuhan, Tuhan selalu tolong, ya. Rintangan yang pertama, rintangan alam, mereka ditolong oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, ya, untuk apa? Untuk imam yang terlebih dahulu masuk. Kita coba baca kitab Yosua 3 ayat 13, ya. Segera sesudah kaki para imam itu mengangkat tabut Tuhan, semesta bumi berhenti di dalam Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Nah, adik-adik, luar biasa. Tuhan menolong bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, tidak dengan membuat jembatan dulu, suruh dibuat jembatan atau bikin perahu, nyebrang dengan perahu. Ya, Tuhan kasih jalan yang paling aman, paling nyaman bagi bangsa Israel, yaitu dengan apa? Dengan mengeringkan Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan yang meluap, yang deras itu tiba-tiba terputus alirannya, dan bangsa Israel, baik anak-anak, orang tua, kambing, domba, mereka membawa harta benda bisa lewat dengan aman, sangat aman dan nyaman. Ya, adik-adik, itulah pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Kemudian apa yang Tuhan pesankan kepada bangsa Israel? Ya, kepada pemimpinnya yang saat itu Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, supaya orang-orang Israel, tiap-tiap suku Ruben, suku Gad, suku Aser, dan seterusnya itu masing-masing mengambil batu dari tengah-tengah Sungai Yordan yang sedang kering itu, tidak ada airnya itu, ya, mengambil batu yang besar-besar, satu orang setiap suku mengambil batu, ya. Untuk apa, adik-adik? Untuk membuat tugu, ya, untuk membuat tugu peringatan, supaya nanti adik-adik, ya, ketika anak-anak mereka bertanya, oh ini apa, ini tugu apa, mereka bisa menjawab, oh ini sebagai peringatan, ini bahwa Tuhan sudah mengeringkan air Sungai Yordan yang deras itu, supaya bangsa Israel bisa lewat, bisa memasuki tanah Kanaan yang kita tempati ini, gitu ya. Lalu juga menyeberangi Sungai Yordan, mereka dapat menyeberangi Sungai Yordan dengan pertolongan Tuhan, juga adalah sebagai tanda, sebagai peringatan, sebagai sinyal bagi bangsa Israel bahwa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dan mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan itu dengan pertolongan Tuhan. Kita coba baca, ya, adik-adik, ya, dari kitab Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-10. Ya, Yosua 3 ayat 10 dikatakan, demikianlah firman Tuhan, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui
bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ya adik-adik, menyeberangi sungai Yordan dengan berhasil karena pertolongan Tuhan. Bukan bangsa Israel masuk ke dalam jebakan atau masuk ke dalam untuk diserahkan kepada musuh. Di sana ada orang enak, di sana orang enak yang tinggi besar dan suka perang itu, kanibal. Tetapi sebagai tanda juga bahwa orang Israel pasti bisa mengalahkan bangsa-bangsa itu. Ya, bangsa Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus. Ya, mereka yang tinggal di kota-kota yang berkubu, berbenteng, yang kokoh sekalipun, mereka juga pasti nanti akan bisa mengalahkan mereka. Itu tanda bahwa sesudah mereka menyeberang sungai Yordan, mereka juga dapat mengalahkan bangsa-bangsa itu. Adik-adik, inilah kasih kuasa Tuhan, ya, bahwa orang Israel ditolong oleh Tuhan tidak boleh melupakan kasih dan kuasanya. Harus diingat, harus selalu diceritakan kepada keturunan turun-temurun, anak cucu, supaya mereka juga boleh tahu bahwa Tuhan selalu punya kuasa, Tuhan selalu punya kasih untuk mengasihi, untuk menolong umatnya. Mari kita selalu mengingat firman Tuhan. Mari kita selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Seperti tadi bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk mengingat bahwa bangsa Israel sudah ditolong oleh Tuhan. Bagaimana kita mengingat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita perhatikan alam sekitar kita. Alam sekitar kita, kalau kita lihat pelangi, kita ingat bahwa Tuhan berjanji tidak akan menghukum bumi lagi, tetapi Tuhan akan selalu ingat dengan pelangi itu Tuhan berkenan mengasihi bumi. Ya, mengasihi kita, tidak menghukum bumi dengan air bah lagi. Lalu adik-adik tentu pernah jalan-jalan ke pantai, melihat pantai yang indah dengan pasir yang halus. Di sana kita juga ingat bahwa itu semua adalah ciptaan Tuhan. Di depan kita, kalau kita berdiri di pantai, ada laut yang luas, ya. Di sana kita ingat bagaimana Tuhan yang maha besar itu sudah menciptakannya bagi kita. Lalu kita juga tiap hari merasakan ada sinar matahari yang selalu terbit untuk kita, menghangatkan, menyinari, memberi terang. Ya, seolah-olah matahari itu energinya tidak habis-habis, selalu tersedia, selalu ada bagi kita. Ya, demikian juga kasih Tuhan selalu ada, selalu tersedia, kuasanya selalu ada, selalu tersedia bagi kita. Ya, umatnya yang dikasihinya. Ya, yang kedua, bagaimana kita mengingat kuasa Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan mengingat, menghafalkan firman-Nya. Jangan lupa gitu ya. Kita tiap minggu minimal satu ayat ada firman Tuhan yang kita hafalkan. Mari itu kita ingat-ingat terus. Jangan lupakan, jangan disimpan, jangan apa. Tapi kita hafalkan itu firman Tuhan ya. Supaya apa? Supaya kita jadi kuat, iman kita jadi tumbuh, jadi kokoh gitu ya. Nah, Amsal 3 ayat 5 dan 6 ya.
mengajak kepada kita untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam setiap lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita ingat itu, adik-adik, masa depan kita masih panjang. Masa depan kalian masih panjang. Ayo percaya kepada Tuhan supaya Tuhan meluruskan jalanmu. Ya, jalan yang lurus artinya apa? Kita akan cepat sampai kepada tujuan. Apakah itu cita-cita? Apakah itu tujuan hidup kita? Ya, kita akan ditolong oleh Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 16. Ya, untuk kita boleh mengingat firman dan kuasanya. Ya, Mazmur 119 ayat 12 dikatakan, Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan aku lupakan. Luar biasa ya. Ini pemazmur berjanji, pemazmur bertekad untuk selalu mengingat firman Tuhan, untuk selalu bersukacita dengan firman Tuhan, tidak melupakan begitu saja, tetapi selalu mengingat ya. Banyak lagi firman Tuhan yang perlu kita ingat supaya kita kuat ya. Nah, seperti misalnya dari Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Luar biasa ya. Doa kita bukan doa yang sia-sia, yang hilang dihembus angin gitu ya, tetapi doa yang didengar Tuhan, doa yang dijawab oleh Tuhan. Mari kita selalu ingat firman Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, karena Dia selalu bersedia untuk menolong kita. Gitu ya. Terus Yakobus 4 ayat 7 juga mengatakan bahwa tunduklah. Ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan melawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, jadi iblis itu nggak boleh diajak berteman, ya, main jale langkung atau apa begitu nggak boleh. Kita harus lawan, harus jadi lawannya, gitu ya. Ya, kita harus usir, harus apa? Supaya apa? Dia lari daripada kita. Kita tidak akan diganggu, digoda lagi, gitu, disesatkan. Ya, adik-adik. Yang ketiga, bagaimana kita mengingat kuasa Tuhan, yaitu dengan menyanyi memuji Tuhan. Adik-adik suka menyanyi pasti ya. Nah, dengan menyanyi memuji Tuhan, kita akan selalu ingat kuasa Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, dengan memuji Tuhan, kita selalu ingat Tuhan. Kita tidak melupakan kebaikannya begitu saja ya. Kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ya. Ada banyak lagu-lagu yang mengingatkan kuasa Tuhan dalam hidup kita ya. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Begitu ya. Lalu ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Bapa pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ya, lagu itu ada satu lagu dari Kidung Jemaat yang sangat menguatkan kita ya. Ketika kita melihat alam semesta, kita melihat bintang gemerlap ya, kita ingat Tuhan ya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi
seluruh riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Begitu ya adik-adik ya, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Jangan bosan, jangan malas memuji Tuhan ya. Nyanyi ya, nyanyian adalah untuk memuji Tuhan ya. Sebagai penutup, dengan mengingat kuasa Tuhan ya, membuat kita tenang. Kita tidak takut, kita tidak khawatir lagi ya. Dengan mengingat kuasa Tuhan, membuat iman kita semakin teguh, semakin kuat ya. Kita berani menghadapi masalah-masalah kesulitan di dalam hidup kita ya. Dengan mengingat kuasa Tuhan ya, kita tahu bahwa kuasa dan kasih-Nya selalu tersedia untuk kita. Amin. Nah, Kak Salam, terima kasih ya buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah, Kak Ruth juga mau nanya nih sama Kak Kris. Kak Kris tadi dari firman Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Salam tadi, dari firman itu, Kak Kris dapat apa? Wah, banyak Kak yang bisa didapat dari firman Tuhan tadi ya. Sesuai dengan temanya tentang mengingat kuasa Tuhan. Artinya bahwa kita tuh harus selalu ingat dengan Tuhan gitu, bahwa kita tuh ada Tuhan yang selalu ada gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengingat kuasa Tuhan nih Kak? Yang pertama apa tadi Kak? Apa coba? Kita bisa melihat dari lingkungan sekitar kita nih Kak. Oh, dari alam. Yes. Ya, maksudnya kalau adik-adik lihat, wah ada bunganya bagus, oh ada petir, oh ada hujan, oh ada matahari yang bersinar, bintang di malam hari. Itu semuanya menunjukkan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kebesarannya itu Yes, Kak. terlihat melalui alam ciptaannya. Yang kedua Kak, Yang kedua apa Kak Kristi? kita harus dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya ya. Nah, rajin baca firman Tuhan, berdoa selalu gitu Kak. Betul Kak, pepatah mengatakan tak kenal maka Tak tak sayang. Nah, kita bisa mengenal Tuhan kalau kita rajin membaca firman Tuhan. Semakin rajin membaca Alkitab, semakin kita kenal siapa Tuhan kita. Yes. Yang ketiga apakah? Oh, wayo. Oh, Kak, aku terus Kak jadinya yang jawab ya Kak ya. Iya dong. Yang ketiga Kak, kita bisa mengingat kuasa Tuhan dengan memuji Tuhan. Nah, jadi sering menyanyi ya Kak ya, memuji Tuhan ya Kak ya. Iya. Kan kalau adik-adik di rumah sukanya apa? BTS? Suka yang BTS? BTS itu apa Kak? Boybandnya. Oh, Boyband, gak tau ya? kirain itu Kak menara telekomunikasi Kak, bukan ya Kak ya? Kak Kris ada. Nah, selain mendengarkan pemusik-pemusik yang kita, artis-artis yang kita suka, jangan lupa kita juga harus sering-sering buka YouTube-nya tuh bagian-bagian yang Menampilkan lagu-lagu rohani. karena itu akan menguatkan kita Kak Kris. Betul. Iya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini ya Kak? Betul Kak Kris. Ya, waktu itu kan bangsa Israel mau menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan. Mereka kan nggak tahu yang di depannya kayak mana. Ya, mungkin ada ikan hiu gitu Kak ya. Apapun yang ada di depannya, mereka percaya Iya. bahwa Tuhan itu ada beserta dengan mereka. Betul. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita nggak tahu ke depannya kita kayak gimana, besok kayak gimana, minggu depan kayak gimana, beberapa bulan mendatang kayak gimana. Nah, yang kayak gitu kan kita nggak bisa lihat dengan Nggak bisa. mata kita. Nggak bisa. Tapi kita punya iman yang selalu memandang kepada Tuhan kita dan percaya bahwa apapun yang terjadi di depan kita, Tuhan itu selalu ada dan Tuhan itu tetap akan menuntun langkah kita. Yuk Kak Kris, kita nyanyikan walaupun tak dapat melihat.
adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Ya. Persembahannya bisa diberikan kepada Melalui orang tua. kita ya. Ya, setelah kita memberikan persembahan kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk setia dalam perkara yang kecil, sehingga Tuhan nanti juga akan memberikan kepada kami perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mana sudah lama mungkin tidak kami jumpai, tapi kami mau tetap mendoakan mereka Tuhan, supaya Tuhan yang juga menjagai mereka. Kami juga mau berdoa juga Tuhan untuk guru-guru kami yang setiap hari mengajar, mendidik kami. Berkati mereka juga Tuhan, supaya boleh mengajar kami dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Kami mau terus mengingat kuasa-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Berkat Tuhan curahkanlah. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah. Pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Adik-adik, pesan Kak Lut dan Kak Kristi adalah punya hati yang selalu memandang kepada Tuhan, karena disitulah kita bisa melihat kebesaran, kekuasaan Allah di dalamnya. Yes, Kak. Sampai di sini Amin. dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah adik-adik. Hey, there's Courtney over there standing by the mailbox. Hey, Courtney, what are you doing standing by that big old blue mailbox? I'm ready for the mailman to bring me a very special letter. Huh? Well, what kind of letter, Courtney? I pray for a letter from God. But, Courtney, you already have a letter from God. I do? Yeah, it's called the Bible. Wow, I'm gonna go read his letter right now. Yeah, I think that's a pretty good idea. I think I'll go read it too. See you in a little bit. Bye bye, Gilbert. See you in a